Playoff 2023 sudah memasuki babak ronde kedua ketika video ini dibuat. Banyak hal mengejutkan yang terjadi di playoff ini. Dan menurut gue ini salah satu ronde pertama terseru dari beberapa tahun terakhir. Banyak hal mengejutkan yang terjadi, yang menurut kita bahkan gak masuk akal pun sudah terjadi. Tapi gue gak mau bahas hasil lebih dalam dari tim-tim yang menang, melainkan apa sih arti juara 2023 untuk setiap tim papan atas NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Di ronde 2 playoff 2023 ini, 8 tim yang lolos adalah Nuggets, Suns, Lakers, Warriors, Heat, Knicks, Celtics, dan Sixers. Tapi kita nggak boleh lupa nanti bahas Bucks dan Grizzlies, dua tim yang sempat dianggap contender saat di regular season. Dan dari 8 tim yang udah lolos, ada satu tim yang nggak dianggap contender juara, tapi malah lolos, yang pasti kalian tahu, yaitu Miami Heat. Kalau gue jujur gue nggak anggap contender karena banyak pemain yang belum berpengalaman melaju ke final. Hanya Jalen Brunson saja yang musim lalu membawa Mavericks ke final wilayah barat 2022. Dan Lakers yang di peringkat 7 justru gue anggap contender juara, karena sejak mereka men-trade Westbrook dan mendapatkan D'Lo, Vanderbilt, dan Malik Beasley, tim ini jadi salah satu tim terhebat di NBA. Oke, balik ke Miami Heat. Miami Heat yang di peringkat 8 berhasil ngalahin Milwaukee Bucks di peringkat 1. Dalam sejarah NBA, cuma 6 kali hal ini bisa terjadi. Terakhir pada 2012, di mana Sixers di peringkat 8 ngalahin Chicago Bulls di peringkat 1. Tapi itu masuk akal banget karena di game 1, MVP Derrick Rose terkena cedera ACL dan gak bisa main sama sekali sampai akhir. Itu pun Sixers harus ngalahin Bulls dalam 6 game dulu. Jadi kalau itu kita skip, maka hal ini terjadi 12 tahun lalu, yaitu saat Grizzlies di peringkat 8 mengalahkan Spurs di peringkat 1. Padahal Bucks bukan hanya peringkat 1 di wilayah timur saat di regular season, tapi peringkat 1 dari total 30 tim NBA. Sedangkan Heat berada di peringkat 11 dari total 30 tim saat di regular season. Gue sendiri nggak nyangka Heat bakal ngelibas Bucks dengan mudahnya hanya dalam 5 game saja. Sebenarnya ini adalah ulangan seri playoff 2021, di mana Bucks yang di peringkat 3 bertemu dengan Miami Heat di peringkat 6, tim yang pada 2020 melaju ke final NBA. Di seri itu, Bucks melibas Heat 4-0. Jadi gue kira hal ini mustahil buat terjadi, apalagi Bucks peringkat 1. Dan Heat bahkan sempat hampir gak masuk playoff karena mereka sempat kalah dari Hawks saat play-in game pertama. Tapi ya, selain karena playoff Jimmy yang menggila, tapi karena pelatih Bucks yang melakukan kesalahan konyol, di mana ia tidak melakukan penyesuaian atau adjustment di lapangan. Sejak game 4, Jimmy Butler sudah menggila, dan terlihat bahwa pemain Bucks Jrue Holiday tidak bisa menjaganya. Tapi pelatih Bucks tidak melakukan double team atau mengganti pemain yang menjaga Butler, misalnya menyuruh Giannis atau yang lain menjaganya. Bahkan banyak momen di mana Butler mendapatkan poin mudah di bawah ring. Bahkan setelah Butler memasukkan alley-oop-nya yang membuat overtime di game 5, masih tersisa 0,5 detik, tapi pelatih Bucks tidak melakukan timeout. Sampai-sampai komentatornya pun bingung. Padahal 0,5 detik sangat cukup untuk melakukan tembakan lagi. Jadi gue nggak tahu apakah pelatih Bucks Mike Budenholzer yang membawa Bucks juara 2021 bahkan lanjut lagi musim depan. Kita bahas sedikit yang mengejutkan tapi nggak seberapa mengejutkan sih, yaitu Lakers yang di peringkat 7 ngalahin Memphis Grizzlies di peringkat 2. Kalian pasti ingat kata-kata Ja Morant ini saat bulan Januari 2023 kemarin. Who do you look at around the league as you're studying and say, we're gonna have to run through them? Celtics. No one in the West. Nah. I'm fine in the West. Mungkin maksudnya I'm fine in the West first round kali ya. Kata-kata Dillon Brooks yang ini juga kalian mungkin ingat. I don't care, he's old. You know, I poke bears. I don't respect no one until they come and give me 40. Dan beneran, waktu di game eliminasi dikasih menang jarak 40 poin. Tapi menurut gue ini nggak seberapa mengejutkan. Karena selama pemain-pemain utama Lakers sehat, tim ini memang sangat-sangat berbahaya. Mereka punya rekor 18-3 setelah mereka mengeluarkan Russell Westbrook menjadi salah satu tim terbaik di NBA. Dan sekarang kembali ke topik utama. Apa sih arti juara 2023 buat tim-tim papan atas NBA ini? Kita bahas dari peringkat teratas di regular season, yaitu Denver Nuggets. Kalau mereka juara 2023, pertama hal ini akan mematahkan kutukan franchise ini,
dimana sejak tim ini berdiri, tim ini nggak pernah juara sama sekali. Padahal tim ini sebenarnya tim yang hebat, dimana sejak tim ini berdiri pada 1997, tim ini sudah 37 kali masuk playoff, tapi nggak pernah juara selama 56 tahun. Bahkan masuk final aja nggak pernah. 1976 adalah kesempatan terbesar Nuggets untuk menjadi juara, di mana mereka punya 3 pemain Hall of Fame di sana, namun mereka tetap gagal. Dan sekarang mereka punya back-to-back MVP NBA dan 2 pemain hebat lainnya. Juara Nuggets 2023 juga akan melengkapi legasi Nikola Jokic, karena apalah arti MVP kalau tidak pernah juara, ya kan? Next kita pindah ke Golden State Warriors. Kalau mereka juara lagi, kayaknya gue pensiun bikin konten sih. Enggak guys, tapi sebenarnya kalau Warriors juara, mungkin hal ini bakal makin biasa aja buat kita dan buat pemain Warriors itu sendiri. Meski hal ini justru akan mengonfirmasi bahwa dinasti Warriors belum usai, tapi artinya mereka akan juara 5 kali dalam 9 tahun terakhir dan masuk final 7 kali dalam 9 tahun kalau mereka juara 2023. Jadi bisa-bisa kita para fans NBA bakal males lihat NBA. Udah kayak Boston Celtics yang juara terus di era 60-an. Tapi untuk Stephen Curry, jika ia juara untuk yang kelima kalinya dan mendapatkan Finals MVP lagi, mungkin dia akan naik dalam peringkat terhebat sepanjang sejarah. Bisa-bisa dia hanya di bawah LeBron dan Jordan. Next kita pindah ke Phoenix Suns. Mirip seperti Nuggets, kalau Suns juara 2023, mereka akan mendapatkan juara pertama dalam sejarah tim ini. Meski gak separah Denver Nuggets karena tim ini sudah 2 kali melaju ke final pada 1993 dan 2021 kemarin. Tapi di sisi lain untuk para pemain, terutama Chris Paul, ia akan dihapuskan dari daftar pemain terhebat dalam sejarah yang tidak pernah juara. Lalu juga Kevin Durant yang kalau ia juara, maka hujatan mengenai ia cuma bisa juara karena ia main di Warriors kemarin akan menghilang. Asalkan tim ini sehat, tim ini menurut gue yang paling mungkin jadi juara 2023 karena Milwaukee Bucks sudah lengser. Tapi kalau mereka nggak juara, Chris Paul kayaknya bakal nyusul Dwight Howard main di Taiwan kata dia. Next kita bahas Lakers. Kalau Lakers juara, berarti Lakers akan jadi tim terhebat sepanjang sejarah NBA karena sudah 18 kali juara, 1 kali lebih dari Boston Celtics. Kalau untuk pemain-pemainnya, pertama Davis akan membuktikan bahwa selama ia sehat, ia tetap akan jadi pemain yang paling berbahaya di NBA. Untuk D'Angelo Russell, ini akan membungkam semua percakapan yang berkata ia adalah pemain defense yang buruk, lalu ia selalu ciut di playoff. Dan terakhir untuk LeBron, kalau ia mendapatkan juara kelima sekaligus Finals MVP kelimanya, mungkin ia akan setara dengan Jordan, dan kita bakal makin bingung siapa sih greatest of all time yang sebenarnya. Karena meskipun Jordan masih punya 1 juara lebih dari LeBron, LeBron sudah menjadi pencetak poin terbanyak dalam sejarah NBA, serta ia punya juara 2016-nya bersama Cavaliers, salah satu juara tersusah dan terdramatis di NBA. Cleveland, this is for you. Next kita ke wilayah timur. Pertama kita bahas Boston Celtics. Celtics baru aja dari final tahun lalu, jadi gue pilih Celtics buat melaju ke final lagi dari wilayah timur. Bahkan JX My High Roller pun juga milih Celtics buat juara tahun ini. Mirip dengan Lakers, kalau Celtics juara, Celtics jadi tim terhebat dalam sejarah NBA dengan 18 juara. Karena saat ini Celtics dan Lakers sama-sama punya 17 banner juara. Tapi untuk tiap pemainnya sendiri, kita berarti sedang menyaksikan salah satu duet termuda terhebat sepanjang sejarah, yaitu Jason Tatum dan Jaylen Brown. Dan Jaylen Brown mungkin gak akan masuk di rumor trade lagi tiap ada pemain bintang tim lain yang minta keluar. Al Horford bakal pensiun bahagia dengan titel juara, serta Malcolm Brogdon yang jadi Sixth Man of the Year tahun ini bakal dihapus dari percakapan Rookie of the Year terburuk dalam sejarah NBA. Next kita bahas Philadelphia Sixers. Kalau tim ini juara, maka tentunya Harden akan dihapus juga dari daftar pemain terhebat yang gak pernah juara. Lalu dihapus dari daftar pemain terhebat yang selalu ciut di playoff, dan akhirnya melengkapi legasinya juga seperti Jokic, di mana ia juga pernah jadi MVP tapi belum pernah juara. Lalu untuk Embiid, ini bakal menjadi ending yang baik di mana ia sudah melalui banyak drama selama bermain di Sixers. Mulai dari drama Brad Simmons maupun luputnya ia dari gelar MVP 2 tahun berturut-turut terakhir. Next kita bahas New York Knicks. Kalau mereka juara, maka semua lelucon mengenai tim Knicks akan berhenti. Karena selama puluhan tahun, tim ini selalu dijadikan bahan tertawaan. Karena meski tim ini adalah tim dengan kota paling besar di Amerika, sekaligus tim dengan market terbesar di NBA, tim ini adalah tim yang selalu cupu. Terakhir mereka benar-benar hebat adalah di era 90-an. Setelah itu mereka selalu jadi tim yang cupu. Dan terakhir mereka juara adalah pada 1973. Jadi sudah 50 tahun lalu. Dan Luka Doncic mungkin bakal pindah ke Knicks nyusul Jalen Brunson. Dan yang terakhir tentu ada Miami Heat.
Satu-satunya tim peringkat 8 yang melaju jauh di playoff adalah Knicks 1999, di mana mereka sampai melaju ke final. Jadi tak ada yang mustahil bagi tim ini, apalagi mereka punya anak Michael Jordan. Dan cerita ini akan melengkapi cerita dramatis dari karir Jimmy Butler. Saat kecil ia diusir dari rumah oleh ibunya hanya karena ia nakal dan mukanya jelek. Lalu ia didraft di NBA, namun tak dimainkan di musim pertamanya. Tapi perlahan-lahan ia berhasil berkembang dan menjadi bintang di Bulls. Namun ia berpindah-pindah tim. Bukan karena ia cupu, tapi karena ia tak cocok dengan rekan-rekan setim bintangnya yang dianggapnya tak niat dan tak punya mental juara. Akhirnya ia menemukan rumahnya di Miami Heat. Jadi kalau ia juara, ia pasti akan pensiun dengan sangat bahagia nantinya. Sebenarnya kalau Bucks masih lolos, maka hujatan tentang juara Bucks 2021 yang hanya karena hoki karena banyak bintang NBA yang cedera di musim itu akan dihapuskan. Lalu juga Grizzlies. Kalau mereka juara, maka ini akan jadi ending yang mengharukan setelah semua drama jamuran yang mereka lalui. Lalu Dillon Brooks juga bakal makin bacot lagi dan nggak ada yang bisa ngelawan. Jadi itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.